Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasara abdah wa aza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Walhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Segala puji dan syukur senantiasa dilanjutkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang mulia, pagi yang insyaallah penuh berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini, setelah kita melewati hari-hari yang indah bersama bulan Ramadan, ya, kita akan mulai kembali kajian kita tadabbur surat Al-Baqarah yang tentunya saya secara pribadi mengucapkan kepada hadirin wal hadirat, Bapak dan Ibu sekalian, taqabbalallahu minna wa minkum al-amal wal ibadat, taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Qul amin wa antum jami'an wa kulluna jami'an insyaallah bi khairin. Semoga amal ibadah yang kita lakukan selama 1 bulan di bulan Ramadan Allah terima. Semoga amal ibadah menjadi penambah mizan hasanah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tentunya menjadi wasilah kita untuk menggapai ridha dan surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga juga dengan ibadah Ramadan membentuk diri kita masing-masing, baik pribadi maupun juga keluarga serta masyarakat, menjadi hamba yang bertakwa, hamba yang senantiasa berpegang teguh dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wa hadirat jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan, kita hadirkan dalam jiwa kita akan sosok yang mulia Nabi Muhammad SAW. Salawat yang insya Allah menjadi sebab kita mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat yang insya Allah pula menyebabkan kita memperoleh syafaat dari baginda kita, pemimpin teladan kita, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wa hadirat, ya, kita insya Allah akan melanjutkan tadabbur surat Al-Baqarah pada ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ayat ini
masih ya, menceritakan tentang Bani Israel yang sekarang Israel ya walaupun sebenarnya ada perbedaan ya dengan Israel sekarang dengan Bani Israel dahulu ya. Atau yang sering kita sebut kalau hari ini dengan Yahudi atau Zionis ya, itulah yang sebenarnya cocok ya. Kalau kata Israel itu sendiri memang identik dengan nama seorang nabi yaitu Yakub alaihissalam ya, cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam ya, yang dengan Naba ya, Israel itu merupakan kemuliaan bagi Nabi Yakub ya, merupakan julukan. Israel itu artinya Abdullah ya. Isra itu Abdun, Il itu Allah ya, bahasa Ibrani yang diarabkan ya, sehingga kata Israel itu sendiri sebenarnya hanya bisa disebutkan untuk julukan atau juga sebagai kemuliaan yang disematkan kepada seorang nabi. Sehingga kata ini kalau bisa memang kita tidak gunakan ya, untuk mengecam perbuatan yang sedang dan masih terjadi terhadap bangsa umat Islam yang ada di Palestina. Mungkin lebih pasnya dengan kata Yahudi ya, atau juga dengan kata Zionis ya. Itu yang untuk bisa menghindarkan diri kita tidak menjelekkan seorang nabi dengan kata Israel ya. Walaupun kalau dari sejarahnya ya Bani Israel sendiri anak-anak keturunan dari Nabi Yakub yang diceritakan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah dan juga surat-surat lain itu mereka melakukan pelanggaran atau juga penyimpangan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wajar mereka juga mendapatkan kecaman atau juga mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita perhatikan pada ayat 110 ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan secara umum kepada ya umat, secara khusus waktu itu disebutkan oleh Allah agar Bani Israel mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan peringatan bagi mereka bahwa inilah kebaikan yang akan menghadirkan atau juga akan mereka peroleh kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala setelah mereka melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Namun secara khusus ini menjadi ibrah bagi kita, menjadi pelajaran bahwa Allah juga perintahkan kepada kita untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Nah, jadi inilah salah satu dari isyarat kan, bahwa syariat atau perintah yang Allah perintahkan kepada umat sebelumnya dan kepada kita sekarang itu sama, tidak ada beda, bahwa memang yang memerintahkan adalah Allah yang satu. Lalu syariatnya pun sama, tidak ada perbedaan. Jadi kalau kita perhatikan ada satu syariat itu kan yang memang disebut dengan syariatu man qablana, syariat sebelum kita, yang di situ ada titik temu ya, dalam syariat, di mana titik temunya adalah bahwa Allah yang perintahkan, lalu perintah tersebut tidak ada beda antara umat terdahulu dengan umat sekarang. Sehingga dengan perintah itu, maka kita harus juga mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah diperintahkan untuk menjalani syariat yang tidak ada berbeda dengan syariat sebelumnya. Ya memang dalam bahasa usul fiqh juga itu disebutkan bahwa syar'iyyatu man qablana itu ada dua hal yang terbagi pada dua. Ada syar'iyyatu man qablana muwafaqatun lima
kutiba ala Rasulillah wa syari'atu man qablana wa manusikhat ya fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada syariat yang memang sebelumnya disebutkan, tapi syariat ini sesuai juga dengan apa yang nanti diperintahkan kepada baginda kita Rasulullah SAW untuk diterapkan oleh beliau dan umatnya. Ada juga syariat yang memang ada di sebelumnya, syariat sebelum kita, tapi memang sudah dihapus. Tidak lagi boleh diterapkan di masa Rasulullah SAW, meskipun disebutkan dalam ayat Al-Quran, tapi tidak boleh lagi dijalankan atau tidak boleh lagi diterapkan di masa Rasulullah SAW diutus atau di masa Rasulullah SAW sudah menyelesaikan tugasnya. Meskipun ayat yang ada atau syariat yang ada itu dijelaskan atau disebutkan dalam Al-Quran. Nah, di antara syari'iyatu man qablana muwafaqatun fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, syariat sebelum kita dan sesuai dengan syariat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabi kita adalah mendirikan sholat, membayar zakat, termasuk ke puasa yang baru saja kita lewati, dan juga haji. Nah, ini syariatnya memang tidak bisa kita katakan bagian daripada ajaran baru yang hanya diperintahkan kepada Rasulullah, enggak. Tapi juga memang diperintahkan sebelumnya. Semuanya sama. Karena memang yang perintahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Mendirikan sholat, ya dulu ada sholat. Membayar zakat, dulu ada zakat diperintahkan kepada umat-umat sebelumnya. Sebagaimana juga puasa, sebagaimana juga haji. Adapun bagaimana tata caranya itu urusan belakangan, ya. Itu urusan bahwa memang bisa jadi ada perbedaan, ya. Bagaimana cara sholat, bagaimana cara membayar zakat itu adalah sesuatu yang berbeda sesuai dengan zamannya, ya. Tapi esensi dari perintah untuk menunaikan zakat, untuk mendirikan sholat itu adalah sama. Sehingga ya, ketika perintah ini memang disebutkan, lalu kita ketahui ada di masa lalu, berarti memang ya antara kita dengan umat yang lalu itu ada kesamaan dalam masalah menjalankan tugas sebagai hamba Allah untuk melaksanakan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita perhatikan ya, bahwa ayat ini memang Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan tentang bagaimana menjalin hubungan yang baik dengan Allah dan juga bagaimana menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Bahwa perintah yang pertama adalah wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Ini bagian daripada bagaimana kita memiliki hubungan erat, komunikasi yang baik, komunikasi yang bagus antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa salat mi'rajul mu'min. Salat itu adalah tangga menuju Allah Subhanahu wa taala. Tangganya orang beriman, ya. Sehingga ketika salat bahwa dirinya sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara wa'atu zakat, dan tunaikanlah zakat, adalah ibadah yang diharapkan bisa terjalin hubungan antar sesama manusia. Ada hubungan vertikal, ada hubungan horizontalnya, kan? Jadi seimbang antara bagaimana menjalin hubungan dengan Sang Khalik dan menjalin hubungan dengan makhluk. Kadangkala mungkin ada orang yang timpang, gitu kan? Bagaimana dia punya hubungan yang erat dengan Allah, tapi sesama manusia tidak ada hubungan komunikasi yang baik. Ada juga orang yang punya hubungan baik dengan sesama manusia, tapi kepada Allah tidak baik. Nah, seorang beriman, seorang yang
ingin sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala atau di hadapan sesama, maka dia melakukan dua hal ini dengan baik pula. Bagaimana sholatnya bagus, sholatnya baik, sholatnya sempurna, lalu juga hubungan dan interaksi dengan sesama juga baik. Dengan cara apa? Dengan cara menunaikan zakat, atau mengeluarkan harta yang intinya sebenarnya bukan sekedar harta, tapi bagaimana setiap orang selalu memberi sesuatu kepada yang lain dengan apa yang dimiliki. Nah, jamaah sekalian dimulakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ini sangat penting bagi kita tentang bagaimana kita hendaknya berusaha untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga ibadah dalam arti berkomunikasi, berinteraksi dan bermuamalah hasanah ya, dengan baik dengan sesama manusia yang ada di sekitar kita. Dan tentunya ini bagian daripada amal baik, perbuatan-perbuatan yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, yang Allah akan ganjar, yang kembali kepada diri kita masing-masing. Makanya pada kalimat setelahnya itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Dan apa-apa yang kamu lakukan untuk diri kalian dari kebaikan, maka kalian akan dapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan kalian dapatkan ganjarannya di sisi Allah yang Maha Kuasa. Nah, ini penting ya. Satu kaidah boleh katakan bahwa apa yang kita perbuat hakikatnya kembali kepada diri kita. Karena Allah mengatakan demikian, wa ma tuqaddimu li anfusikum. Bahwa apa yang kamu persembahkan, apa yang kamu lakukan untuk diri kalian, untuk diri masing-masing. Ya kalau kalimat sebelumnya kan kita dapatkan aqimus shalah wa atuz zakat, itu kan artinya bahwa perbuatan yang kita lakukan hakikatnya bukan untuk orang lain, tapi untuk diri masing-masing. Sholat itu kembali kepada kita, menunaikan zakat kembali kepada kita, bukan untuk orang lain. Kan? Hakikatnya memang yang Allah perintahkan itu bukan taklif, bukan beban yang akhirnya membuat kita ya berat, lalu ketika menunaikan yang penting lepas kewajiban, ya, lepas beban, tapi dia merupakan kebutuhan kita masing-masing. Fanahnu bihajatin ila al-ibadah. Kita ini membutuhkan ibadah. Karena dengan ibadah itu bukan akhirnya Allah punya kepentingan, bukan manusia yang ada sekitar kita punya kepentingan, tapi kepentingan untuk kita sendiri. Kan apa yang kita lakukan itu bukan berarti nanti Allah ya naik derajatnya ya. Atau juga yang kita berikan kepada masyarakat, walaupun ya kalau dengan zakat atau dengan harta dirasakan nikmatnya, ya dinikmati ya harta yang kita berikan ya kepada orang yang kita berikan, tapi nanti sebenarnya kembalinya kepada kita masing-masing, kita yang berbuat kan. Makanya dikatakan oleh Allah, wa ma tuqaddimu li anfusikum, bahwa apa yang kalian lakukan untuk diri kalian, bukan lillahi ya, bukan lil makhluk ya. Enggak, Allah katakan li anfusikum ya. Apa yang kalian lakukan untuk diri kalian ya. Untuk jiwa yang kembali manfaatnya itu untuk masing-masing ya. Ada sebuah buku ya yang juga bagus sekali ya. Judulnya itu Al-Jaza min Jinsil Amal. Bahwa balasan itu sesuai dengan perbuatannya. Setiap orang pasti akan mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Itu banyak cerita-cerita, walaupun ceritanya itu sebenarnya
orang-orang yang berbuat zalim itu kan, orang-orang yang memang melanggar syariat Allah, maka disebutkan di situ al-jaza min jinsil amal. Tapi bagaimana juga kita balik ya, maknanya adalah bahwa al-jaza al-hasan min jinsil amal ya. Bahwa perbuatan atau ganjaran yang baik itu sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan ya. Atau dalam bahasa Al-Quran disebut dengan hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidak ada kebaikan kecuali balasnya juga kebaikan pula ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya memang ada perbedaan antara kebaikan yang diperlakukan oleh seorang hamba dengan perbuatan maksiat dilakukan oleh seorang hamba. Kalau kebaikan dilakukan oleh seorang hamba itu Allah ganjar berlipat-lipat. Berlipat-lipat, enggak hanya satu ya. Enggak hanya sekedar ya saya berikan kamu sesuai dengan apa yang kamu lakukan, tidak. Tapi lipat gandakan oleh Allah ya. Sebagaimana yang sudah kita lalui ya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan dan berakhirnya di bulan Ramadan 1 bulan penuh kita beribadah. Ya, jadi dalam bulan Ramadan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10, bahkan dilipat gandakan 70 kali lipat. Ya. Amal sunnah seakan-akan seperti melakukan atau diganjar seperti perbuatan wajib. Ya. Amal wajib dilipat gandakan 70 kali lipat. Ya. Itulah Allah. Ketika kebaikan dilakukan, Allah apresiasi, Allah senang dengan perbuatan itu sehingga ganjarannya dilipat gandakan. Apalagi momennya adalah momen yang disebutkan dengan ladang memperoleh kebaikan dan lipat gandakan kebaikan-kebaikan ya, pahala-pahala yang Allah Subhanahu wa taala tidak perhitungan dengan itu semua. Pun ada juga satu malam yang mudah-mudahan juga kita meraihnya pada bulan Ramadan yang baru saja kita lewati, yaitu malam ya malam khairun min alfi syahrin ya, atau malam Al-Qadar ya. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam kemuliaan, malam Qadar turunnya Al-Qur'an yang Allah ya, ulang lagi kebaikannya untuk diraih oleh umat Islam sepanjang kehidupan masih ada setiap tahun, yaitu bulan Ramadan. Ini kan Masya Allah ya, kalau kita raih, kita dapatkan dari malam Al-Qadar, sesungguhnya kita sudah punya tabungan selama 83 tahun beribadah. Ya. Kalau misalkan sebelum kita dapatkan 10 tahun aja kita dapatkan, sudah sekian banyak kita melakukan ibadah ya, yang dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Ya, kalau 83 tahun kali 10 udah 830 tahun ya. Belum lagi ya amal ibadah yang kita lakukan di momen-momen tertentu yang Allah lipat gandakan ke pahalanya. Jadi kembali kepada kalimat wa ma tuqaddimu li anfusikum, bahwa apa yang kalian lakukan ya, apa yang kalian persembahkan, apa yang kalian hadirkan ya, semuanya itu li anfusikum, untuk diri kalian masing-masing. Saya, bapak, dan ibu, dan semuanya. Ketika kita berbuat, kembali kepada kita. Adapun nanti ada efeknya kebaikan itu hanyalah sebagai bagian lain yang Allah Subhanahu wa taala ingin perlihatkan akan ya hasil itu, sehingga yang melakukannya merasa puas ya, atau juga merasa tentram ya, bahwa perbuatannya itu bisa memberikan kebaikan ataupun kebahagiaan kepada yang lain. Allah Subhanahu wa taala misalkan ketika kita berbuat, Allah berbahagia, ya Allah tentunya sangat berbahagia ya dengan perbuatan baik kita. Atau ketika kita menunaikan zakat ya, ketika kita berikan sebagian harta kepada yang membutuhkan, maka mereka berbahagia sehingga efeknya bisa kita rasakan. Bagaimana kita berbahagia dengan kebahagiaan yang mereka ya rasakan dengan pemberian harta yang kita ya sudah persembahkan kepada mereka. Nah, dikatakan di sini wa ma tuqaddimu li anfusikum,
min khairin. Ya, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin, bahwa apa yang kalian hadirkan untuk dari kalian dari sebagian kebaikan. Walaupun ada yang mengatakan min ini bukan litab'id ya, untuk menunjukkan keseluruhan semua kebaikan ya. Apalagi khairinnya itu disebut dengan ya, nakiroh ya, berarti menunjukkan umum ya, apapun kebaikan itu ya, bisa kembali kepada yang dekat ya, atau yaitu aqimus shalah wa atuz zakah, atau juga ya, kepada amal-amal yang tidak disebutkan dalam ayat ini, bahwa semua kebaikan, sesuatu yang baik ya, maka itu akan kembali kepada yang melakukannya. Jadi di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar dengan kebaikan-kebaikan itu dengan yang terbaik, tajiduhu indallah, akan kalian dapatkan, akan kalian lihat, dan akan kalian rasakan di sisi Allah Subhanahu wa taala kebaikan tersebut. Nah, dari hal ini maka bisa kita pahami bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin setiap orang senantiasa berbuat baik. Bahkan sesuatu yang dilakukan oleh setiap orang ya tidaklah Allah abaikan, Allah sia-siakan, kecuali Allah sediakan pula bagi mereka yang terbaik ya. Tajiduhu indallah ya, kalian akan dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita bahas ya, atau kita ambil satu persatu kalimat ini ya, tadi sudah dikit ya saya jelaskan terkait dengan wa ma tuqaddimu li anfusikum min khair, wa ma tuqaddimu li anfusikum itu, dan memang ya, tidak Allah sebutkan wa ma ta'malu ya, atau juga tidak Allah sebutkan wa ma taf'alu, tapi wa ma tuqaddimu. Artinya setiap sesuatu yang dipersembahkan dan setiap sesuatu yang dihadirkan dari qaddama yuqaddimu. Qaddama artinya menyuguhkan ya. Qaddama artinya mempersembahkan atau juga menghadirkan ya. Ya, jadi ya, istilahnya bahwa dengan kalimat ini setiap orang itu punya aktif ya, punya aktivitas yang baik, atau juga dia senantiasa giat ya melakukan kebaikan atau sesuatu yang dia bisa hadirkan ya. Kalau orang kan ketika datang disebutkan kodama ya, kodama apa kodama yakdu kodama ya, kodama yukodimu, atau itu berarti dia menghadirkan dirinya. Tapi kalau disebutkan kodama yukodimu artinya menghadirkan ya, atau mempersembahkan ya. Baik menghadirkan dalam bentuk kata, atau juga dalam bentuk perbuatan ya, dari qaddama yuqaddimu. Istilahnya bahwa dirinya itu memang menghadirkan dirinya, lalu hadirnya itu nanti ada kata-kata atau juga ada perbuatan ya. Ya. Jadi dia berbuat, dia tidak sekedar melakukan ya, tapi juga dia menghadirkan dirinya, menghadirkan dalam bentuk ya fisiknya ya. Ini penting sekali kan, bahwa kata yang disebutkan oleh Allah itu tidak sekedar kata. Ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan kadangkala memang bisa diartikan dengan sesuatu yang spesifik, tapi juga bisa dimaknakan atau juga bisa didalami maknanya itu dengan sesuatu yang tidak hanya sekedar itu ya, tapi sebenarnya lebih kepada bagaimana setiap orang atau setiap jiwa bisa memahami bahwa hamba itu tidak hanya sekedar berbuat, tapi bagaimana menghadirkan perbuatan itu ya, atau juga menghadirkan dirinya, lalu kehadirannya itu dirasakan ya oleh orang ya, oleh yang ada di sekitarnya. Maka kata-kata itu adalah kata-kata yang memiliki makna tersendiri. Banyak ya kata yang kalau
perhatikan cara bahasa kita sama, tapi sebenarnya cara detailnya itu berbeda. Seperti yang sudah saya sampaikan, kalimat nazoro dengan ro'a dengan basoro itu ya makna bahasa Indonesia sama, melihat gitu kan. Nazoro melihat, ro'a juga melihat, basoro juga melihat. Tapi secara spesifik maknanya ya itu ada berbeda ya. Mendalam ya, yang lebih mendalamnya berbeda ya. Misalkan nazoro itu melihat dengan mata kepala ya. Bahwa mata ini melihat ya, mata ya kan. Itu nazoro namanya. Tapi kalau ro'a bukan sekedar mata yang melihat, tapi akal pun ya bisa melihat ya. Maksudnya menggunakan mata, menggunakan akal ya. Itulah ro'a. Sehingga ketika dia keluarkan pendapat disebutkan ra'yun. Ra'yun berasal dari kata ro'a. Artinya dengan hasil yang dia melihat dengan mata, lalu dengan pikiran, maka muncullah pendapat. Ya, ra'yun ya, ro'a. Ya. Jadi melihat dengan pikiran juga. Nah kalau basoro lebih dalam lagi. Bukan hanya sekedar mata yang melihat, akal pikiran juga yang berpikir, tapi juga melihat dengan hati, mata hati jadi disebutkan bahwa seseorang ketika melihat dengan basiroh ya, bahwa dia sudah melakukan penglihatan yang dalam ya, yang kalau misalkan dia mau menggunakan itu maka akan menghasilkan kebaikan-kebaikan karena tidak mungkin hati itu berdusta. Hati itu sesuatu yang Allah persembahkan untuk manusia sehingga bisa menilai apa yang ada di depannya, apakah itu baik maupun buruk. Dan bagaimana misalkan kok sampai orang berbuat jahat, nah berarti basironya tidak digunakan. Atau basironya ada, digunakan tapi tertutup oleh hawa nafsunya. Maka kata Nabi SAW, istafti qalbaka, mintalah fatwa kepada hatimu. Ya, hatimu itu sebenarnya bisa memberikan fatwa. Fatwa yang tidak mengarahkan kepada yang jelek atau yang buruk, tapi kepada yang baik. Mengenai nanti kok malah bisa dia tidak mau melakukan kebaikan, itu berarti hatinya sudah ditutup. Ditanya hatinya, tapi hatinya sudah kotor. Sehingga jelaslah kata Nabi SAW, ala inna fil jasadi mudghah, idza sholahat sholahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahya al qalbu. Dalam diri setiap manusia itu ada segumpal daging. Jika baik maka akan baik seluruh perbuatannya, jika buruk akan buruk seluruh perbuatannya, yaitu hati ya. Jadi maksud al-mudghah adalah hati. Nah jamaah sekalian di dalam hati Allah Subhanahu wa taala ya, wa ma tuqaddimu li anfusikum, dan apa yang kalian persembahkan ya, apa yang kalian lakukan untuk diri kalian, di anfusikum ya, artinya kembali kepada jiwa kita, kepada setiap yang berbuat, min khairin, dari seluruh kebaikan ya. Min ya, walaupun ada yang mengatakan sebagian, ada yang mengatakan keseluruhan ya, semua ya, min khairin, semua kebaikan. Jadi tidak hanya yang wajib tapi juga yang sunnah. Tidak hanya yang termaktub di dalam Al-Quran atau dalam hadis-hadis Nabi, tapi yang ada di sekitar kita selama itu baik, tidak bertentangan dengan syariat, itu bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala balasan yang sesuai dengan perbuatannya. Min khairin, karena sifatnya nakiro, umum ya, apapun kebaikannya. Walaupun ada juga yang ya kita dapat di kata khair itu yang terbaik ya. Khairun itu bisa maknanya adalah mengarah kepada tafdil ya. Artinya superlatif, kalimat yang menunjukkan sesuatu yang lebih ya. Memang kata yang berbeda dari kalimat yang lain ya. Kalau hasan itu yang superlatif kan ahsan ya. Kalau kabir superlatifnya akbar ya. Kalau shagir superlatifnya asghar ya kan. Jadi ada namanya ismul mubalaghah. Tapi kata khair sendiri tidak ada kalimat yang menunjukkan
dia ada superlatifnya, tapi untuk menunjukkan superlatif dia itu sendiri kalimat itu. Ya. Khairun itu diartikan dengan baik, bisa diartikan dengan lebih baik. Ya tentunya dua-dua ini bisa kita ambil maknanya ya yang biasa kita lakukan itu baik, ya insya Allah juga akan ada ganjarannya. Apalagi kalau yang kita lakukan yang terbaik, kita persembahkan yang memang kita lakukan, ya, yang kita cintai, yang kita gandrungi, lalu kita semangat untuk melakukannya, itu kita persembahkan oleh Allah yang terbaik, maka itu akan juga ya lebih mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya kalau katakan khair itu ya ada disebut dengan lebih baik ya, banyak ya. Misalkan di dalam surat Al-A'la ya, kalau katakan ya wal akhiratu khairun wa abqa ya. Kalau kalimat sebelumnya kan dikatakan bal tu'sirunal hayatad dunya, bahwa manusia kebanyakan terpengaruh atau sudah terpedaya dengan kehidupan dunia. Padahal kata Allah, wal akhiratu, dan akhirat khairun, itu lebih baik daripada dunia. Wa abqa, dan lebih kekal daripada dunia. Nah itu ya hal-hal yang memang bisa kita pahami. Ada juga khairun itu diartikan dengan harta. Bahwa semua harta itu baik. Semua harta itu seharusnya untuk menjadi orang berbuat baik. Ya. Dalam surat Al-Adiyat kan dikatakan disebutkan wal adiyati dhabha wal muriyati qadha wal mugiratu subha fa asana bi naq'a fa wasat bihi jam'a innal insana li rabbihi lakanut wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Nah, kata wa innahu li hubbil khairi lasyadid itu menunjukkan bahwa ya manusia mencintai harta yang berlebihan. Nah, harta itu disebut dengan khair, ya, li hubbil khairi. Artinya harta itu tidak ada yang buruk sebenarnya. Bahwa Allah memberikan harta kepada manusia ya, adalah kebaikan. Yang sayangnya manusia nanti yang salah menggunakannya. Ya, salah dalam ya mendistribusikannya gitu kan, sehingga akhirnya yang tadinya baik menjadi buruk baginya ya, dengan harta yang diberikan ya, makanya sebaik-baik harta kan yang dimiliki oleh orang beriman ya, nikmal malu ya as-sholih lil mu'min as-sholih ya aulil abdi sholih, bahwa sebaik-baik harta adalah yang dimiliki oleh orang yang baik atau orang yang beriman ya. Jadi kata-kata khairun itu ya umum ya, baik dengan perbuatan-perbuatan yang biasa yang kita lakukan atau perbuatan-perbuatan yang lebih baik atau yang unggulan yang kita lakukan ya, atau juga ya dengan harta atau dengan apa saja yang bisa kita persembahkan selama itu baik, yang tidak bertentangan dengan syariat Allah, itu adalah sesuatu yang akan bisa menghadirkan kebaikan pula untuk yang melakukannya. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin. Lalu ya Allah katakan setelah itu tajiduhu indallah, maka engkau akan mendapatkannya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya sebenarnya bukan sekedar mendapatkan, tapi akan memperoleh balasan ganjaran yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata tajidu ini bisa diartikan kamu pasti akan melihatnya ya, atau juga kamu akan mendapatkan balasannya ya. Kamu akan memperoleh ganjarannya ya. Tajiduhu ya. Sebagaimana yang juga kita lihat dalam ayat lain ya, misalkan dalam surat Al-Zalzalah itu kan Allah katakan fa amman wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan sebesar biji sawi ya,
atau zarroh itu diartikan dengan atom ya, atau yang lebih kecil lagi ya, karena dari atom itu ada sebenarnya yang lebih kecil, pasti kamu akan lihat ya. Nah, itu artinya tajiduhu juga, kamu akan lihat atau akan mendapati di sisi Allah Subhanahu wa taala, melihatnya mana perbuatan yang sudah kamu lakukan, yang kita lakukan itu diperlihatkan oleh Allah. Begitu juga kebalikannya yang buruk ya. Atau kita akan juga berjumpa dengannya ya. Ya. Dalam surat apa? Saya lupa Al-Shikok ya, disebutkan ya, apa? Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai manusia, sesungguhnya kamu ya bekerja keras ya, berbuat dengan sungguh-sungguh, kadhan ya, dengan sungguh-sungguh, famulaqihi, maka dengan perbuatan itu kamu akan berjumpa dengannya. Walaupun ya dari kata-kata famulaqi ini ada dua yang di pemahaman ya para ulama. Ada yang mengatakan famulaqi ini bahwa dengan perbuatan itu kamu akan berjumpa dengan Allah ya. Syarat ya untuk berjumpa dengan Allah ada berbuat ya tentunya berbuat baik, sungguh-sungguh bekerja keras untuk bisa berjumpa dengan Allah. Atau famulaqi, haknya itu ya, terakhir haknya itu hak yang sebagai domir ya, kata ganti itu kepada amal ya, bahwa kamu pasti akan menjumpai amal kamu. Nah, kalau dilihat di sini ya, tuqaddimu ya di anfusikum min khairin tajidu indallah, itu berarti juga bisa kita menjumpai famulaqi, kita akan berjumpa dengan apa yang kita sudah perbuat. Kita akan lihat. Atau juga dikatakan ya tajidu indallah, akan kamu dapatkan timbangannya. Timbangan yang kita bisa lihat apakah sudah besar atau sudah berat kebaikannya atau ya belum, tapi kita berharap memang kebaikan itu lebih berat ya. Bagaimana dalam surat Al-A'raf atau surat Al-Qari'ah ya sudah kita hafal ya surat Al-Qari'ahnya itu disebutkan ya, fa amma man saqulat mawazinuhu fa ummuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia akan mendapatkan kebaikan dengan kehidupan yang penuh keridhaan ya. Nah, jemaah sekalian ya, ini sangat menarik ya kata yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, bahwa setiap perbuatan yang kita persembahkan, yang kita lakukan itu bukan untuk Allah, bukan untuk yang lain, tapi untuk diri kita. Pasti kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Fal jazaa'u min jinsil amal, itu pasti akan juga kita peroleh ya, balasan sesuai dengan jenis perbuatan atau sesuai dengan apa yang kita sudah persembahkan, kita lakukan. Semua kita pasti akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan perbuatan masing-masing. Karenanya dalam kehidupan ini kesempatan kita untuk bisa banyak berbuat, banyak melakukan, karena ini semua pasti kan kita dapatkan balasannya. Maka banyak-banyaklah berbuat baik, hindari perbuatan yang buruk ya, perbuatan yang melanggar syariat ya. Apalagi kalau sampai ya perbuatan itu ya berkaitan dengan manusia ya, maka kita akan mendapatkan balasan yang besar ya, atau juga bisa dikatakan dengan berlipat ganda ya, dengan perbuatan yang kita lakukan. Nah, ditutup dengan firman-Nya, innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah dari apa yang kalian lakukan ya, Allah Maha melihat, basirun. Nah, ini kan basir ya, bukan nazirun, bukan yaro gitu kan, atau ra'yun ya, enggak, tapi basir artinya Allah sangat dalam ya penglihatannya, sehingga apa yang kalian lakukan yang walaupun yang masih terbetik dalam hati, Allah Maha tahu. Ya, innallaha bima ta'maluna basir. Ya, memang Allah Subhanahu wa taala Maha tahu kan, apa yang kita lakukan Maha tahu ya. Seringkali Allah sebutkan dengan basir atau juga disebutkan latif ya.
latif itu juga sebenarnya diartikan dengan lebih detil lagi, sedetil-detilnya apa yang kita lakukan, atau khabir ya. Ya sebenarnya kata basir saja sudah cukup ya, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha ya memiliki ya nama yang banyak, Asmaul Husna, yang menunjukkan makna tersendiri, lalu menjadi sesuatu yang kita merasakan bahwa segala yang kita lakukan itu Allah Subhanahu wa taala pasti mengetahui dan melihatnya. Sedetil-detilnya kita akan ya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak lalai dari apapun yang diperbuat oleh setiap orang. Baik itu yang memang ya sesuai dengan syariat Allah yang dilakukan, atau perbuatan baik atau perbuatan jelek, perbuatan buruk. Ya, makanya setiap kita berhati-hati dari melakukan perbuatan. Kalau itu baik, maka kejarlah kebaikan itu. Bersungguh-sungguhlah untuk melakukannya. Mumpung itu kesempatan kita bisa berbuat baik ya. Lakukan, usahakan agar kita bisa mencapai kebaikan yang memang kita yakin itu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya itu merupakan kesempatan yang Allah berikan kita bisa berbuat baik. Belum tentu besoknya kita bisa berbuat. Belum tentu bisa kita ya lakukan ya. Karena itulah ya berusaha untuk berbuat baik. Tapi kalau berbuat jahat, kalau ada itu jelek, maka bersungguh-sungguhlah untuk menghindari atau menjauhi. Ya. Dalam tafsir ya Imam At-Tabari ya disebutkan, menurut Imam Abu Ja'far ya, At-Tabari, bahwa ayat ini adalah untuk orang-orang beriman yang dituju. Maksudnya adalah beriman bagi kaum ya, siapa saja, baik yang tentang Bani Israil yang beriman, atau juga umat Nabi Muhammad SAW. Dan juga ditujukan kepada siapapun bahwa perbuatan apakah itu ya baik atau juga yang buruk, apakah perbuatan itu tersembunyi atau terang-terangan, maka Allah melihat. Allah Maha mengetahui apa yang dilakukan. Tidak ada satupun yang tersembunyi dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan setiap perbuatan pasti akan dibalas dengan pahala sesuai dengan perbuatan ya yang dilakukan. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Ini yang bisa kita pahami ya terkait dengan apa yang ada dalam ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya intinya adalah bahwa kita memang diperintah untuk mendirikan sholat dan membayar zakat. Hakikatnya perintah ini ya adalah bagaimana kita bisa menjalin hubungan yang erat antara kita sebagai hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga bagaimana kita menjalin hubungan yang erat antara kita dengan sesama makhluk, sesama manusia terutama, bahwa kita memiliki sesuatu, maka berikan sesuatu itu sebagiannya kepada yang lain. Sehingga dengan itu maka kita bisa dianggap sempurna dalam berbuat baik. Sesama atau bersama Allah atau dengan Allah SWT kita baik, juga bersama yang lain sebagai makhluk juga dikatakan kita berbuat baik ya. Jadi ya, saya tidak jelaskan secara rinci bagaimana sholat dan zakat karena sudah saya jelaskan ya sebelum-sebelumnya ya. Ya, tapi intinya adalah begitu ya, bahwa memang sholat dan zakat kadangkala seringkali disandingkan oleh Allah agar manusia tidak lupa ya. Orang beriman secara khusus tidak lupa bahwa dirinya itu harus nantiasa menjalin hubungan, interaksi, komunikasi, dan juga bersosialisasi dengan baik ya, baik kepada Allah atau juga kepada sesama yang ada ya. Tidak melepaskan dirinya hanya berbuat baik kepada Allah saja, tapi meninggalkan berbuat baik dengan sesama makhluk, atau hanya fokus pada kebaikan sesama makhluk tapi kepada Allah tidak baik misalkan. Semuanya keduanya harus sejalan seiring dalam kehidupan kita di dunia ini ya. Dan apa yang kita lakukan itu artinya
ya tuqaddimu, ya, apa yang kita persembahkan, ya, untuk diri kita masing-masing, bukan untuk siapa, bukan untuk Allah sendiri, bukan untuk yang lain, ya, manusia lain, tidak, tapi untuk diri kita. Bahwa tuqaddimu bi anfusikum, semua perbuatan pasti kembali kepada diri kita, ya. Maka apa yang kita lakukan pasti nanti akan mendapatkan, ya, min khairin tajiduhu indallah. Kalau itu baik, kalau itu hal yang kita lakukan sesuai dengan syariat, maka kita akan mendapatkan tajiduhu indallah. Kita akan melihat, kita akan dapati, kita akan memperoleh balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika itu baik, maka itu akan mendapatkan kebaikan. Jika itu buruk, maka akan juga mendapatkan sesuai dengan perbuatannya. Ya. Walaupun memang secara tegas di sini bahwa kita diperintah untuk selalu berbuat baik, ya. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin. Artinya Allah tidak pengen hamba atau manusia berbuat buruk, tapi baik, ya. Min khairin itu kan menegaskan tidak suka Allah akan keburukan, akan kejahatan, ya, akan kejelekan, ya. Tapi ada saja manusia yang menyimpang, ya, sebagaimana yang terjadi akhir-akhir ini, ya, di negara kita atau juga di negara lain, ya, terutama di Palestina yang saudara-saudara kita, ya, diserang itu kan membabi buta oleh pasukan Zionis, ya, Yahudi, yang mereka pasti akan mendapatkan balasannya sesuai dengan perbuatan mereka. Ya, tajiduhu indallah, maka kita akan dapati perbuatan baik atau perbuatan yang kita lakukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatan. Innallaha bima ta'maluna basir, bahwa apa yang kita lakukan, manusia semuanya itu dipantau oleh Allah, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang dilakukan secara sembunyi atau terang-terangan, dilakukan yang kecil maupun yang besar, dan semua Allah Maha melihat dari segala perbuatan kita. Ya, Allah memiliki muraqabah, ya, memiliki pengawasan Allah sangat detail. Walaupun, ya, juga Allah Subhanahu wa taala, ya, bahkan menyuruh kepada, ya, makhluk yang lain untuk nanti menjadi saksi, penguat dari apa yang Allah Subhanahu sudah ketahui perbuatan kita. Ini kan ada 5, ya. Allah nanti akan menghadirkan saksi, ya, pertama anggota tubuh kita, tangan dan kaki, ya, atau juga, ya, mata, ya, akan menjadi saksi, ya. Begitu juga malaikat akan menjadi saksi, kulit kita akan menjadi saksi, dan tempat kita bernaung pun atau tempat kita tinggal pun akan menjadi saksi. Semuanya akan menjadi saksi selain Allah Subhanahu wa taala yang menjadi saksi segala perbuatan kita, sehingga manusia tidak bisa mengelak dari apa yang sudah dilakukan, yang sudah dipersembahkan. Dan lebih baik lagi adalah bagaimana perbuatan ini mengasar, ya. Ini yang penting juga kita pahami dan kita hayati, bahwa kalau perbuatan kita mengasar, membekas, ini yang sangat bisa menjadikan perbuatan kita akan terus, ya, menghadirkan kebaikan walaupun kita sudah berada di alam kubur, ya. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala, ya, menjelaskan, ya, dalam surat Yasin, ya kan, ya, bahwa Allah akan menulis dan juga akan membalas wa maqaddamu wa asarahum, ya, bahwa apa yang sudah dipersembahkan dan juga yang membekas, ya. Sungguh kalau perbuatan yang membekas itu baik, atau kebaikan yang kita lakukan membekas, ya, terhadap orang lain, maka pahalanya akan mengalir terus, ya, kepada kita, ya, dan tentunya tidak akan terputus selama hayat masih ada di muka bumi ini, ya. Baik mungkin misalkan seorang berbuat, ya, untuk para penghafal Quran yang akhirnya dia baca Al-Quran tiap hari, kan, atau dia untuk membangun masjid, atau untuk membangun jalanan, itu kan, yang dimanfaatkan oleh siapapun, ya, oleh orang, ya, atau yang nanti sebenarnya tidak terputus amalnya itu kecuali dilakukan terus oleh setiap orang, ya. Nah, maka setiap kebaikan itu pasti akan terus mengalir pahalanya untuk dirinya
walaupun dia sudah tidak ada di muka bumi. Ini yang penting juga ya, yang kita lakukan sehingga apa yang kita perbuat itu tidak terputus tapi mengasar, membekas terus di dalam kehidupan ya, atau istilahnya tetap ya dijadikan sarana kebaikan ya, sehingga akhirnya pahala tidak pernah terputus untuk dirinya. Alhamdulillah ya, itu yang bisa saya sampaikan ya dalam pertemuan perdana kita setelah kita menjalani kehidupan yang indah bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ya kita bisa melanjutkan terus ya kajian kita walaupun dengan bentuk virtual ini, dan ini menjadi satu momen penting ya bahwa di tengah kondisi Covid tapi tetap kita bisa melakukan kajian walaupun tanpa hadir di majelis khusus atau tempat yang khusus ya, tapi dengan cara di rumah masing-masing dan kita bisa berinteraksi dengan mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ya apa yang kita dapati pada hari ini bermanfaat. Marilah kita tunaikan sholat, kita tunaikan zakat, kita jalin hubungan dengan Allah yang erat, kita jalin hubungan sama manusia juga erat ya, dan kita hadirkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ganjaran ya, dan semua itu yang kita lakukan pasti ada pantauan, ada penglihatan, ada catatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita hidup ini yang sebentar ini bisa kita gunakan yang sebaik-baiknya. Fungsi kita manfaatkan ya, siapapun kita punya fungsi ya, kita punya potensi ya yang bisa kita hadirkan untuk diri kita, untuk masyarakat, atau untuk yang lebih khusus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih kurang mohon maaf, aku qouli hada wa astaghfirullah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Mungkin bisa menggunakan chatting ya, atau langsung bisa, silakan. Ini mohon maaf udah waktunya sudah lewat pukul 7 ya. Wa iyyakum yang menyampaikan jazakumullah khairan ya atas ya apresiasinya. Baik jamaah sekalian, jika tidak ada ya kita cukup sekian. Insyaallah besok kita hadir kembali dengan kajian melanjutkan tentang kaidah kehidupan dalam Al-Quran ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa memberikan kesempatan kepada kita ya untuk tetap hadir ya. Jazakumullah khairan. Marilah kita akhir dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shaghara. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina al-mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina al-mujahidina al-murabitina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma ansurhum nasran mu'azzara. Allahumma sabbit aqdamahum wa wahhis sufufahum wa afriq alaihim sabra birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqr wa na'udzubika min adzabil qabri la ilaha illa anta. Allahumma ij'alna minal muttaqina ba'da syahri Ramadan waj'alna minal mustaqim.
ba'da syahri Ramadan bi rahmatika ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.